Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang larutan yang terdiri dari Bahri Muhammad Patisanjaya, Nandita Setiawan, Okta Firmansyah, Anggi Saputra, Arifin Sahrul, Ilham Amar, Rapi Aji Prasetya, dan Fajal Alpari. Apa itu larutan suspensi koloid? Yang pertama, larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zatnya terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, suspensi adalah sistem disperse yang terdiri dari partikel-partikel yang terdispersi yang relatif besar dan terbesar, merata di dalam medium pendispersinya. Yang ketiga, koloid. Koloid adalah sistem disperse yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lain yang disebut medium pendispersi. Perbedaan antara suspensi dan koloid adalah suspensi merupakan campuran heterogeni dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Sedangkan koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, dengan partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Asam dan basa. Asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Sifat khas asam termasuk rasa asam, kemampuan untuk merusak logam, dan memisahkan warna biru dari kertas lakmus menjadi merah. Basa di sisi lain adalah zat yang cenderung menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Basa sering kali memiliki rasa pahit, merasa licin saat disentuh, dan dapat mengubah warna kertas lakmus dari merah menjadi biru. Teori asam basa. Menurut Arrhenius mengemukakan suatu teori dalam disertasinya tahun 1883, yaitu bahwa senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Bronsted dan Thomas Lowry Inggris mempublikasikan tulisan yang mirip satu sama lain secara terpisah. Pendekatan teori asam basa Bronsted-Lowry tidak terbatas hanya pada larutan berair, tetapi mencangkup semua sistem yang mengandung proton. Ya, di sini saya Ilham Amar akan menjelaskan tentang indikator asam dan basa, yaitu 1. Kertas lakmus merah dan biru. 2. Larutan indikator. 3. Indikator universal, yang artinya indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14. Untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan, warna-warna yang menandai pH larutan setelah ditambahkan indikator universal. Derajat keasaman power of hydrogen. Derajat keasaman atau pH power of hydrogen digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. Indikator asam basa. Pertama, kertas lakmus merah dan biru. Lalu larutan indikator. 3. Indikator universal. Indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1:14 untuk menunjukkan kesamaan atau kebasaan larutan. Warna-warna yang menandakan pH larutan setelah ditambahkan indikator universal adalah:
Cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.